Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh ya, nonton sewaktu-waktu ya. Ya, alhamdulillah untuk waktu saya membuat video ini pagi-pagi sekali hari Selasa. Kalau saya itu seharusnya kuliah untuk sekarang itu, tapi karena virus corona ada di daerah saya di Ponorogo juga mendapatkan himbauan dari pemerintah kabupaten, jadi akhirnya kuliah yang perguruan tinggi, SMA SMP sederajat, SD sederajat, dan TK sederajat itu juga diliburkan dan dimohon mewaspadai diri, tetap tidak takut dan tenang gitu. Walaupun secara nyata bukti bahwa Ponorogo terdampak itu belum ada, tetapi ya alangkah baik, memang baik sekali untuk kita waspada. Saya pikir-pikir saya sudah lama nggak ngevlog buku, akhirnya seperti itu. Kurang solusi untuk saya ngevlog buku pada pagi hari ini terkait ya kita ngisi kosong-kosong aja ya sambil liburan. Kan biasanya kalau nggak ada kegiatan kan jenuh gitu kan. Ya bisa kita pakai untuk apa saja, misal ke ladang kebun samping rumah nyiram-nyiram. Biasanya kalau orang pedesaan seperti saya ini di belakang ada ayam, ada bebek, kambing, sapi. Kalau saya ayam dan bebek saja, yaitu diupen-upeni, didus itu seperti itu. Namun juga saya juga tahu sendiri bahasanya kadang orang itu ingin apa? Ingin buka-buka YouTube juga ya. Nah, saya juga beri linknya nanti supaya untuk tidak mengganggu konsentrasinya kita semuanya, maka saya akan ngevlog atau menjelaskan juga review buku ya istilahnya. Itu buku membaca sirah Nabi Muhammad SAW karya Habib Muhammad Quraisy Shihab. Jadi ya ini lihat ya bukunya tebel gitu ya. Dari dalam buku ini kita sudah bisa melihat dari judulnya saja. Oh, buku ini adalah cerita Nabi dari lahir sampai wafat beliau. Namun, yang saya udah mengalami baca ini dari awal sampai khatam itu dalam judulnya itu dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu memang sangat benar sekali. Di dalamnya itu menceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi itu dijelaskan dalam Al-Quran ini dan ditambahkan dengan hadis sahih seperti ini. Lalu yang membuat saya itu terheran-heran, buku ini sangat lengkap sekali. Kok bisa itu? Namun saya juga akui bahwa beliau Habib Muhammad Quraisy Shihab, Pak Quraisy Shihab ini memang ahlinya tafsir Al-Quran. Dan dia juga pastinya beliau juga ingin menceritakan eyangnya sendiri karena beliau juga habaib, mimbatil habaib, eh, keluarga dari keturunan atau dzurriyyah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk seperti itu. Jadi beliau ingin menceritakan kembali eyangnya dalam suratan Al-Quran dan suratan Al-Hadis. Dan kami rasa buku ini memang sangat cocok sekali bagi para pelajar-pelajar tingkat tinggi ya. Walaupun masih mau tingkat tinggi atau diistilahkan dengan SMA itu sudah bagus, sudah bisa untuk dipelajari supaya kita dapat referensi banyak gitu. Referensi banyak itu ya dari ini sebenarnya. Kita juga pernah tahu baca-baca buku Sirah Nabi itu, Sirah Nabi Muhammad itu kan ya nggak setebel ini lah. Isinya pun juga nggak setebel ini kok. Saya akui saya mendapatkan banyak ilmu tambahan itu dari buku-buku ini. Bahwasanya ada cerita-cerita uh, ifki, kebohongan itu kan jelas di sini, jelas sekali dari cerita awal sampai akhirnya. Menceritakan juga orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW secara lebih mendetail. Buku ini kelebihannya seperti itu. Dari Abu Lahab, dari Abu Thalib, dari sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, As-Siddiq ya,
sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu ya. Ini juga jelas sekali. Saya tuh juga paling hebat sendiri, buku setebal kurang lebih 1.000 halaman ya. 1.000 halaman tuh khatam dalam waktu 2 bulan. Saya itu juga kode-kode. Gimana kok bisa cepat sekali? Apakah mungkin pas itu saya itu sangat merindukan kanjeng Nabi? Ya moga-moga saja insya Allah kita mendapatkan syafaat beliau min yaumi hadza ila yaumil qiyamah, Allahumma amin. Ini juga ada nasabnya, ini di halaman terakhir. Di halaman depan itu peta, ini jelas nggak ini petanya? Ini di halaman depan sendiri itu ada peta. Ya, buku ini memang sangat recommended sekali bagi mereka yang sudah mulai menginjak dewasa, karena apapun juga kalau ini disodorkan untuk anak-anak ya saya nggak menyalahkan ya. Kalau mau itu alhamdulillah, kalau tidak mau itu ya maklum saja, karena ini buku memang tingkat tinggi, jadi khusus bagi mereka yang sudah berpengetahuan tentang sirah Nabi Muhammad SAW, baik dari kitab-kitab maulid ataupun sejarah-sejarah yang tertulis biasa, dan juga yang memang ingin pelajari lebih lanjut tentang sirah kenabian. Ya ini memang sangat rekomendasi sekali. Kemarin juga ada teman saya yang tanya, adakah buku ini? Terus saya jawab ada, tapi ya saya memang sengaja merahasiakan dan saya tidak akan meminjamkan buku ini pada siapapun, karena bagi saya itu sangat penting sekali untuk menambah isi perpus pribadi saya. Jadi buku-buku saya tumpuk, yang sudah saya baca sudah saya tumpuk semuanya dari awal sampai sekarang itu ada. Ya kalau mau minta direviewkan buku yang mungkin masih asing, silakan klik di komentar ya. Namun saya juga akan ngevlog beberapa kali lagi ke depan, karena saya juga sudah membaca buku beberapa kali. uh, untuk menjerat Gus Dur ada juga bukunya, saya punya di rumah, masih proses membaca. Tapi kalau mau review juga saya tidak tahu, karena ini buku-buku yang sangat bongkar rahasia banget, dan juga memang sudah banyak yang membuka atau memperbincangkan tentang buku ini. Namun saya jujur juga kalau untuk buku menjerat Gus Dur juga ada pendapat lain. Ada pendapat lain, tapi ya saya tidak akan utarakan di sini. Saya hanya ingin fokus pada buku ini. Dan saya apresiasi sekali kepada beliau, Habib Muhammad Quraish Shihab. Beliau orang yang cendekiawan, ilmunya luas, dan beliau habaib, memiliki putri-putri yang sangat cerdik, yang sangat pandai sekali dalam segi apapun yang sesuai ya bidangnya. Seperti Neng Najwa Shihab itu yang di Narasi TV itu juga beliau memang ahli di dalam hal wartawan ya. Itu bukti bahwa beliau Habib Quraish Shihab itu memang orang-orang yang cendekiawan sekali, terkhususnya di tafsir Al-Quran. Jadi mungkin untuk mahasiswa sejarah Islam atau mahasiswa IAT, ilmu Al-Quran tafsir, mungkin BPI, BKI, untuk referensi teladan Kanjeng Nabi itu sangat rekomendasi sekali. Kalau di SMA itu mungkin ya yang ilmu agama lah, atau ilmu sosial kalau mau. Tapi saya dulu juga orang IPS, tapi saya sendiri juga suka sekali dengan sejarah Islam. Mungkin cukup sekian ya untuk presentasi review buku kali ini. Vlog buku kali ini sudah saya cukupkan. Untuk harga saya agak lupa ya, kemarin ada harga berapa buku ini tahun itu. Saya nggak tulis harganya, cuma saya kalau setiap buku saya itu saya tulis buku saya itu beli di mana, lewat apa itu. Kalau online ya online itu. Kalau dibeli di tempat ya saya tulis kotanya juga, tempatnya apa, tanggalnya saya beli ada, tanggal bacanya ada, tanggal khatamnya ada, seperti itu. Tanggal khatam pun juga saya jelaskan, tempat, lokasi juga,
waktunya juga saya juga tulis seperti itu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya pada pagi hari ini, pada kali ini. Semoga kita diberi kerentak hati, kesadaran hati kita, muhasabatul qalbi kita untuk membaca lagi sirah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi saya posting vlog ini di bulan Rajab, yang mana peristiwa Rajab ini adalah peristiwa yang sangat besar, mukjizat besar untuk Nabi Muhammad SAW adalah menerima wahyu atau menerima Al-Quran. Dan juga walaupun perintahannya Al-Quran itu di bulan Ramadan, namun juga mukjizat yang besar selain itu juga adalah perintah sholat yang diterimanya langsung di Sidratil Muntaha, bertemu langsung dengan Allah SWT dari fisik dan juga ruhnya langsung bertemu, seperti itu. Dan peristiwa itu kan memang sangat-sangat di luar akal sekali, namun itulah nyata. Banyak bukti yang telah membuktikan dan banyak kejadian-kejadian yang sudah ada buktinya. Terima kasih, saya akhiri sekarang. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.